Wahyu 2 ayat 1 1 sampai dengan sampai dengan 7. 17. 7, 7. Kepada jemaat di Efesus. Efesus saja ya, 1 sampai 7 ya. Oh, 1 sampai 7. Ya, Oh, tuliskanlah kepada malaikat tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun demikian engkau mencela aku, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. oke. Thank you, Nes. Ya, teman-teman, ini adalah mungkin teman-teman pernah mendengarkan khotbah ini dan segala macam begitu ya, tetapi nggak apa-apa. Kita akan fokus kepada tree of life, yaitu tentang pohon kehidupan. Ada satu di opposite, kebalikan begitu ya, boleh saya bilang. Waktu di kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa memakan pohon kehidupan, mereka malah jatuh ke dalam dosa. Tetapi dalam tulisan ini, mereka yang menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Jadi cukup menarik begitu ya. Kenapa kok yang tadinya itu diberikan tidak boleh begitu, dilarang, tetapi kemudian tiba-tiba sekarang ini boleh begitu ya, diberikan makan begitu dari pohon kehidupan. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menang dan bisa makan pohon kehidupan itu. Teman-teman, saya akan memulai dari satu kisah yang sederhana. Charlie Chaplin. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman cukup familiar dengan Charlie Chaplin. Sepertinya mungkin setidaknya teman-teman mungkin pernah mendengar Charlie Chaplin, seorang komedian yang sangat terkenal pada masanya, dan saya rasa untuk membandingkan kehebatan dari Charlie Chaplin itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Maksudnya sepertinya nggak ada yang menyamai Charlie Chaplin. Teman-teman, ketika ditanya Charlie Chaplin, pertunjukan apa yang paling besar yang telah engkau pernah lihat sepanjang hidupmu? Karena kan dia kan sering mengadakan pertunjukan-pertunjukan. Lalu dia bilang ada satu pertunjukan yang saya ingat sepanjang hidup saya, begitu. Apa itu katanya? Jadi satu hari dia dengan bapaknya begitu pergi untuk menonton sirkus. Jadi kalau zaman dulu kan sirkus sangat amat dinanti-nantikan begitu ya, karena satu-satunya show yang menarik begitu. Lalu mereka nonton, membeli karcis dengan antrian cukup panjang. Lalu di depan mereka, ya di depan satu dua gitulah ya, itu di depan mereka ada satu keluarga yang akan menonton sirkus. Dua, maksudnya ayah dan ibu dan juga 4 orang anak. Jadi 6 orang akan menonton sirkus. Si Charlie tahu bahwa ini si bapak ini, keluarga ini tidak kaya. Pakaiannya biasa saja, tetapi tidak dekil begitu. Lalu ketika sudah mendekati loket, keluarga yang di depan itu, bapak-bapak yang di depan itu membeli tiket. Lalu dia sudah mulai merogoh saku celananya begitu ya. Ternyata uangnya kurang. Lalu dengan terpaksa dan sedih, akhirnya keluarga ini keluar dari antrian. Tidak bisa nonton sirkus. Lalu apa yang dilakukan oleh bapaknya si Charlie? Adalah mendekati bapak itu,
lalu menepuk pundaknya si bapak itu. Pak, uangmu yang $20 itu jatuh. Bapak bapak itu lalu terkejut begitu, dan bapak itu tahu bahwa bapaknya si Charlie ini sedang menolong dia. Dan bapak itu sangat terharu dan sangat senang begitu juga, karena dia merasakan kebaikan dari papanya Charlie ini untuk menolong keluarganya. Lalu keluarga ini mengantar tiket lagi, dan mereka bisa beli tiket lalu nonton sirkus. Lalu papanya Charlie menghampiri si Charlie. Ayo nak, kita pulang. Karena papanya Charlie hanya punya uang $20. Sehingga mereka tidak bisa nonton. Tapi Charlie bilang, itu adalah pertunjukan yang paling hebat yang akan saya kenang selama-lamanya. Gitu ya. Jadi si Charlie berkesan sekali kebaikan seorang papahnya terhadap orang lain. Nah, saudara, teman-teman sekalian ya, kita akan lihat lagi, kita akan masuk lagi kepada jemaat Efesus pada saat ini. Kita akan simpan dulu ceritanya si Charlie Chaplin begitu. Teman-teman, jemaat Efesus itu adalah kemungkinan besar jemaat ini dibangun oleh Aquila dan Priscilla di Kisah Rasul 18 ayat 19. Jadi mereka mereka itu sudah mulai sangat, boleh dibilang lah, mereka tinggal di Efesus pada waktu itu beberapa lama setelah menghantar daripada Paulus, dan mereka tinggal di Efesus. Jadi kemungkinan besar Aquila dan Priscilla itu yang membangun jemaat ini. Bahkan ada Apolos, seorang teolog apologet yang terkenal, itu datang dan belajar di Efesus kepada Aquila dan Priscilla di ayat yang ke-24. Artinya teman-teman sekalian bahwa jemaat Efesus ini dibangun oleh orang-orang yang setia kepada Kristus dan orang-orang yang hebat. Kita tahu bahwa Aquila dan Priscilla sangat terkenal, artinya terkenal tekun memberitakan Injil, dan Apolos itu menjadi seorang yang the great lah, boleh dibilang lah, saingan daripada Paulus dalam hal berapologetika dan juga dalam hal memberitakan Injil. Jadi jemaat Efesus dasarnya dibangun oleh orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Namun teman-teman, di bagian ini Yesus bicara kepada malaikat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus begitu. Jadi teman-teman, ini sekedar share untuk doktrin malaikat begitu ya, secara singkat ya, bahwa bukan berarti ada malaikat penjaga khusus untuk jemaat Efesus. Kalau kita baca malaikat-malaikat dalam Wahyu ya. Jadi nanti teman-teman jangan pikir ada guardian angel lah, ada malaikat penjaga, bahwa nanti setiap kita itu punya malaikat penjaga. Enggak ya, kita jangan ngayal sampai ke sana begitu ya. Enggak. Jadi kata malaikat ini itu artinya utusan. Dalam bahasa Yunani angelos, dalam bahasa Ibrani malak. Itu artinya adalah utusan. Jadi baik itu malaikat, baik itu manusia, itu bisa disebut malaikat, menjadi seorang utusan. Gitu. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan utusan kepada jemaat Efesus. Pertama, Tuhan Yesus memuji jemaat Efesus ini. Dikatakan bahwa good works, engkau memiliki satu pekerjaan yang sangat baik, perbuatan-perbuatanmu itu sangat baik. Apa saja? Dikatakan jeripayahmu. Kata jeripayahmu itu adalah menuntut semua tenaga dan pikiran. Jadi jemaat Efesus ini boleh dibilang jemaat yang taat kepada pelayanan. Artinya ketika mereka melayani, mereka total. Karena pemahamannya adalah mereka memakai tenaga, pikirannya benar-benar membangun pelayanan di jemaat Efesus. Dan mereka adalah jemaat yang kerja keras ya, benar-benar sungguh-sungguh bekerja keras di dalam pelayanan mereka. Lalu dipuji lagi, maupun ketekunanmu. Artinya, mereka tetap bertekun di dalam iman Kristus, iman kepada Kristus. Kita tahu bahwa sebenarnya kota Efesus, kalaupun dalam Kisah 19 ayat 28, itu menyatakan bahwa banyak dewa-dewi yang ada di kota Efesus. Dan orang Kristen itu berada di tengah-tengah penyembahan berhala yang sangat kuat di Efesus. Dan mereka tetap tekun iman mereka kepada Kristus. Mereka boleh dibilang tidak terbawa arus oleh lingkungan di sekitarnya
yang menyembah dewa-dewi yang berhala. Lalu mereka juga dipuji dengan good doctrine. Mereka punya pengetahuan, mereka punya doktrin yang sangat kuat dan sangat bagus. Jemaat Efesus ini. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, begitu ya. Kalimat itu muncul pujian dari Tuhan Yesus. Jadi jemaat Efesus ini peka terhadap rasul atau pengajar yang sesat. Jadi teman-teman zaman dulu itu biasa, misalnya begini, kalau ada jemaat Efesus, jemaat Korintus, jemaat Kolose, misalnya begitu ya, nanti kadang-kadang ada orang yang mengaku-ngaku sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, datang ke komunitas ini, datang ke gereja Efesus misalnya, lalu dia minta waktu untuk mengajar, khotbah begitu ya. Zaman dulu tuh biasa kayak gitu. Nah, biasanya sesama orang percaya pada waktu itu mempersilahkan mereka berkhotbah. Dan jemaat Efesus cukup peka. Mana yang ajaran yang sehat, mana ajaran yang tidak sehat. Artinya bahwa jemaat ini benar-benar memiliki pemahaman tentang Kristus yang sangat bagus, sangat baik. Sehingga mereka bisa membedakan pengajaran tersebut. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Artinya mereka tidak mengalami kejenuhan, mereka sabar dalam menanggung segala beban yang mereka hadapi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengalami beban yang luar biasa. Mereka terhimpit karena mereka adalah minoritas. Mereka tidak menyembah berhala, sehingga mereka dikucilkan. Tetapi di satu sisi yang lain, mereka tetap pelayanan. Mereka tetap belajar mengenal Kristus. Teman-teman, kita bisa merenungkan ya. Kadang-kadang kita mau belajar mengenal Kristus itu mengenal Alkitab begitu ya. Itu kadang-kadang kalau lagi keadaan susah, itu malas gitu ya. Nggak tahu, mungkin teman-teman malah dalam keadaan susah malah baca Alkitab mungkin ya. Atau dalam keadaan senang, baru kita baca Alkitab. Teman-teman jemaat Efesus, dalam segala situasi apapun, mereka mengenal Kristus. Mereka belajar mengenal Kristus. Jadi saat ini jika teman-teman dalam kesibukan atau dalam kegalauan, dalam pergumulan, belajar mengenal Kristus, itu tidak boleh berhenti. Begitu kita berhenti mengenal Kristus, itu yang bahaya. Gitu. Itu yang bahaya. Nah, tetapi jemaat Efesus yang sangat baik ini, Yesus mengatakan, aku mencela engkau. Wah, ini kritikan. Kritikan, nasihat yang cukup pedas, bahkan boleh dibilang dorongan yang cukup besar. Aku mencela engkau. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sederhana sekali Tuhan Yesus ngomong. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Artinya Tuhan Yesus melihat, good works, perbuatan baik mereka, mempertahankan iman mereka, dan good doctrine mereka, tidak dapat menggantikan kasih mula-mula Tuhan ketika menembus dosa-dosa mereka. Jadi teman-teman, apa yang terjadi sih sebenarnya begitu ya dengan jemaat ini? Mereka kehilangan kasih mula-mula. Jadi teman-teman, kehilangan kasih mula-mula itu seperti tanpa kasih itu tidak ada perubahan hidup begitu sebenarnya. Jadi jemaat Efesus boleh dibilang seperti ini teman-teman. Mereka pandai dalam hal berteologi, pengajaran dan segala macam. Mereka hebat dalam kesetiaannya, dalam melayani. Tetapi mereka nggak memiliki kasih. Itu bisa loh terjadi dalam kehidupan kita. Kasih yang mula-mula itu, ketika mereka ditebus dosanya, ketika mereka pertama kali berjumpa dengan Kristus, ketika mereka merasakan berlimpah-limpahnya damai sejahtera dalam hidupnya, itu mereka lupa. Mereka lupa. Mereka benar-benar lupa untuk hal itu. Boleh dibilang bahwa tanpa kasih juga, gereja tidak bisa bertumbuh. Teman-teman, jemaat Efesus itu bukan jemaat yang tidak bertumbuh.
Jemaat yang makin lama makin besar. Bukan makin lama makin kecil, enggak. Tetapi jemaat yang makin lama makin besar. Jumlahnya maupun juga semangat pelayanannya. Efesus terkenal. Boleh dibilang dikategorikan gereja yang sukses begitu ya pada masa itu. Tetapi teman-teman, ketika mereka melayani tanpa kasih, ketika mereka mengajar bisa tanpa kasih. Maksudnya bagaimana? Contoh konkretnya itu bagaimana sih? Ya teman-teman, kalau contoh konkret saat inilah yang kita alami pada saat ini begitu ya. Teman-teman bisa melayani di bidang musik. Ya, musik. Teman-teman bisa melayani di bidang MC. Teman-teman bisa melayani di bidang jadi pengurus remaja, pemuda, ataupun aktif dalam ibadah-ibadah dan segala macam. Tetapi hidup kita tidak mengalami perubahan. Hidup kita tidak mengalami perubahan. Teman-teman bisa aktif di PTJ, Pendidikan Teologi Jemaat. Teman-teman bisa baca Alkitab, bisa baca buku-buku teologi yang sangat banyak begitu, dan sangat hebat. Tetapi semuanya itu hanyalah untuk memenuhi knowledge kita. Itu belum sampai merubah hidup kita. Nah, yang bisa sampai merubah hidup kita, itu adalah kasih Tuhan yang awal-awal kita jumpai. Yang kita rasakan. Maka ini yang menjadi concern daripada Tuhan Yesus ketika melihat jemaat Efesus yang begitu berkembang, tetapi mereka tidak sadar bahwa kasih mula-mula mereka itu menjadi hilang. Boleh dibilang mereka memang betul setuju Tuhan Yesus. Mereka membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Jadi pengikut Nikolaus itu adalah komunitas gitu ya, atau sekte yang sesat. Tetapi sekte ini, maksudnya anggota-anggota Nikolaus ini suka hadir di jemaatnya Efesus kalau ibadah. 1, 2 gitu hadir, lalu suka mempengaruhi. Kadang-kadang menjadi chaos begitu ya. Dan mereka tahu, dan mereka membenci segala perbuatan. Jadi perbuatan itu juga termasuk sikap-sikap hidupnya pengikutnya Nikolaus begitu. Hal ini baik, yaitu membenci ajaran sesat. Namun harus tetap ada kasih di situ. Artinya bahwa kita harus membenci apa yang Kristus benci dan mengasihi apa yang Kristus kasih. Nah, teman-teman di sini yang menurut saya kita jangan sampai kehilangan hal ini. Kita mengasihi Tuhan, tetapi kita mengasihi dosa. Gitu ya. Ini kalau pengen saya sederhanakan ya. Kita melayani Tuhan, tetapi kita juga melayani keinginan duniawi. Yesus ngomong nggak bisa seperti itu. Tuhan Yesus bicara tidak bisa seperti itu. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita membenci dunia. Tidak bisa kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi dunia. Teman-teman di sini yang jemaat Efesus mengalami, boleh dibilang kehilangannya di situ. Jadi mereka membenci pengikut Nikolaus. Tetapi mereka membencinya, itu membenci beneran. Artinya gini, sampai tindakan-tindakan mungkin kekerasan dan lain sebagainya, akhirnya judul-judulnya dosa begitu ya. Yang mereka lakukan begitu. Jadi tidak melawan dengan kasih, tetapi melawan dengan kekerasan juga. Nah itu yang salah begitu. Itu yang salah. Seharusnya mereka dikasihi pengikut-pengikut Nikolaus ini supaya bertobat. Tetapi yang dilakukan oleh jemaat Efesus kebalikannya. Nah oleh karena itu kalau boleh kita refleksikan hidup kita, good works, good doctrine seharusnya membawa kita semakin mengasihi Tuhan, teman-teman. Menjadi pertanyaan kita adalah sederhana, teman-teman. Kapan pernah merasakan berlimpahnya kasih Tuhan dalam hidup Anda? Coba ingat-ingat. Kapan teman-teman merasakan kasih Tuhan, merasakan damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupmu? Pernah nggak? Atau jangan-jangan nggak pernah? Charlie Chaplin, teman-teman.
Dia melihat pertunjukan yang hebat sepanjang sejarah hidupnya. Dia melihat kebaikan ayahnya kepada orang lain. Dan itu dikenang sampai seumur hidupnya dia, sampai dia mau mati lah gitu. Pertanyaannya sederhana buat kita juga. Apakah teman-teman pernah merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa? Yang sungguh luar biasa di dalam hidupmu? Dan itu menjadi momen engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kapan? Dan pada hari ini Tuhan ingin momen itu engkau ingat kembali. Engkau rasakan kembali. Jadi ketika teman-teman merasakan pergumulan hidup yang semakin menghimpit pada saat ini, yang engkau ingat adalah kasih Tuhan yang berlimpah-limpah itu dalam hidup. Maka kita bisa akan menikmati makan dari pohon kehidupan. Jadi kita bisa menikmati kehidupan ini sangat indah, teman-teman. Walaupun kita sedang mengalami COVID-19 pandemik ini dengan keterbatasan kita, dengan pergumulan kita. Ini jadi pertanyaan kita, teman-teman, adalah kapan momen itu teman-teman rasakan dalam kehidupan ini. Saya boleh share ya, teman-teman ya, karena kita santai saja. Ya, teman-teman tahu bahwa Mevi dan saya itu muncullah ide ayam sambal bawang vide, begitu ya. Muncul ide itu gitu ya. Teman-teman, ketika COVID-19 wabah itu dan kita lockdown semuanya begitu, dan itu bulan apa ya? Maret kali ya, Maret. Itu Mevi, istri saya itu sama sekali tidak berpenghasilan. Ada tapi dikit sekali. Dan kita tahu bahwa tagihan, cicilan itu boleh dibilang sih nggak ada relaksasi ya, nggak ada keringanan sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran. Walaupun Jokowi bilang ada, itu mah nggak ada gitu ya. Otomatis kurang, teman-teman, kurang. Saya bersyukur juga ada teman-teman yang bantu saya. Ini saya terus terang aja, teman-teman. Saya mengucap syukur teman-teman ada yang bantuin saya. Lalu bolehlah saya dengan Mevi waktu itu saya cukup down, teman-teman. Down sekali gitu ya. Saya biasa hidup sendiri dulu ya, waktu masih bujangan gitu ya, seperti teman-teman. Ini sudah, oh ya, ini masih bujangan semua. Saya biasa nggak punya uang, saya biasa nggak bisa beli makanan begitu. Waktu saya masih ngekos, saya kerja segala, saya biasa. Kalau untuk diri saya biasa, teman-teman. It's okay, saya nggak apa. Aduh, dunia ini kiamat, nggak ada uang. Wah, saya itu nggak tipikal itu, santai saya. Tetapi kan saya ada 3 anak ya, yang nggak bisa santai nih tiga-tiganya gitu ya, teman-teman. Lalu saya bingung juga gitu, apa nih Tuhan ya, yang harus kita kerjakan begitu ya. Nggak mungkin lah saya minta-minta. Mau dijual, apa yang mau dijual, begitu ya. HP sudah dijual. Apa yang motor mau dijual, motornya Pak Thomas mau dijual, mau bisa gawat urusannya. Ada motor satu, motor cicilan. Nah, itu motor lucu lagi yang satu. Pas kita kredit, pas langsung lockdown. Astaga naga, saya bilang. Puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Waduh, saya bilang ini luar biasa, saya bilang. Luar biasa. Lalu kemudian ada beberapa teman-teman yang ngusulin itu ya, itu ayam sama sambel gitu ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya bergumul, Tuhan kalau ini memang jalan Engkau berkati. Gitu ya. Teman-teman, saya kesaksian, saya punya uang itu 300.000. Cash. Only 300.000. Gajian masih lama begitu ya. Seingat saya masih lama lagi. Semingguan lagi gajian, 300.000. Kalau untuk sendiri cukup ya, tapi kalau ada 3 anak, susu, pampers, bla 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 bla, listrik, bla 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 bla, itu cuma hanya sehari ini 300.000. Lalu akhirnya saya beli ayam, lalu saya masak begitu, lalu buat sambal sama Mevi, lalu saya bilang sama Mevi, 300.000 udah habis. Jadi untuk kita makan besok, itu kalau ayam laku hari ini. Kalau ayamnya laku hari ini, maka kita bisa makan, kita bisa hidup. Kalau kita tunggu-tunggu, gitu nggak ada yang beli gitu. Nggak ada yang beli gitu ya. Jadi jangan berpikir keajaiban ya teman-teman ya. Nggak ada yang beli.
Akhirnya ada yang beli. Ada yang beli, bergulir, sampai sekarang. Tuhan cukupkan kami. Gitu ya. Pada saat itu Tuhan membantu saya dengan, ya sudah nih jualan dulu aja sementara. Ayam sambal bawang vide. Dan puji Tuhan, saat ini Mevi sudah mulai ya klien sudah mulai bisa aktif lah walaupun dengan new normal seperti sedemikian. Tapi di titik poin hidup saya, kritis, minus, dangerous, Tuhan tetap baik. Teman-teman, peristiwa ini akan saya ingat sampai seumur hidup saya.